ليغفره على كتفه ولو كان الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul Azim. Kepada yang berhormat Yai Abu Ibrahim dari Sidoarjo yang saya hormati, kepada yang berhormat Bapak Camat yang saya hormati, kepada yang berhormat Bapak Ramil yang saya hormati, dan juga kepada adik-adik semua siswa negeri SD SMP Baitul Amin yang saya cintai, dan juga kepada ibu bapak ibu sekalian dan bapak-bapak jamaah Baitul Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi kemauan sehingga bisa berhasil sholat subuh bersama di Baitul Amin dan juga melanjutkan untuk yang dilaksanakan oleh Yai Abu Ibrahim dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga keluarga kita nanti akan mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya dalam rangka kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi bimbingan suri tauladan kita semua sehingga kita bisa memilih agama yang benar, yaitu Al-Dinul Islam. Mudah-mudahan nanti dalam akhirat kita semua mendapat rahmat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli. Kita juga kepada para donatur, sponsor dari lingkungan Masjid Baitul Amin yang telah menyumbangkan sedikit terowongannya. Kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para orang ibu-ibu Salam Masjid Baitul Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kami akan membacakan tutur acara, yaitu pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ampun Masjid, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat yaitu acara inti ceramah agama yang disampaikan oleh Yai Abu Ibrahim dari Sidoarjo, dan yang kelima penutup atau dua. Itulah acara pengajian pada pagi hari ini. Untuk pertama yaitu pembukaan, maka kita buka dengan bacaan Al-Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk sambutan kedua yaitu sambutan dari Ampun Masjid, karena Bapak Penempatan Masjid belum hadir, kami berikan kepada Ketua Yayasan Masjid Baitul Amin dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Eko Ardianto. Kepada beliau kami persilakan. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para ahli ulama,
dan murid-murid daripada SD maupun SMP Baitul Amin. Pertama-tama saya sampaikan dan saya panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh kali ini kita diberi kesehatan, kita diberi ketetapan iman sehingga kita bisa berkumpul pada acara PHBI Isra yang diadakan oleh Amir Masjid Baitul Amin Surabaya. Kedua kalinya salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana dengan tuntunan beliau kita bisa mengenal ilmu Islam. Semoga kita telah mendapatkan syafaat ketika di yaumul kiamat. Amin. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya Masjid Baitul Amin mengadakan PHBI Isra Mi'raj ini yang mana hanya orang-orang beriman yang mempercayai adanya perjalanan Nabi Muhammad SAW, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam semalam, yang insya Allah nanti akan diuraikan panjang lebar oleh Kiai Haji Amin Moris. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Ketua Takmir beserta jajarannya yang mana dengan panitia pelaksana PHB ini kita bisa mengadakan acara pengajian Isra Mi'raj ini yang dilakukan dan dilaksanakan hampir selama 2 minggu. Memang kita agak sedikit terlambat karena momennya akan kita bersamakan dengan acara Jalan Sehat Ta'aruf yang tujuannya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Yang kedua kalinya saya sampaikan terima kasih kepada para donatur yang memintakan sedikit rezekinya sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan ketiga, saya sampaikan pula terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Amin yang sudah meluangkan waktunya sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk bisa menghadiri acara tausiah kali ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sambutan ini saya akhiri jikalau dalam pelaksanaan kalinya ada kekurangan dan sambutan saya kali ini ada kekurangan, mohon dimaafkan karena manusia adalah semuanya salah dan hilang, dan kebenaran itulah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya sampaikan terima kasih kepada panitia dan juga Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Baitul Amin. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan kegiatan dan menghormati Masjid Baitul Amin. Untuk menginjak acara kita yaitu pada ayat Al-Quran, dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Husain. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka benar Allah berserta Allah. Ini berarti pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad. Mudah-mudahan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak ibu yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu ceramah agama. Sebelum ceramah agama, rangkaian acara Astagfirullah dengan Baitul Amin. Setelah acara pengajian nanti disambung dengan acara Al-Qaruh, yaitu berikut jam 6:30. Nanti akan insya dibuka dengan oleh Bapak Ahmad. Mudah-mudahan nanti beliau tidak ada halangan untuk memberangkatkan Al-Qaruh mudah-mudahan bukan di lingkungan Pak besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak Masjid Baitul Amin yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillahirobbilalamin kita bisa mengadakan acara pengajian. Mudah-mudahan menjadi berkah lingkungan kita, anak besar, dan juga menjadi ini kondisi pemerintahan kita, siapapun presidennya, karena memimpin Indonesia, mudah-mudahan beri Wajib kita dukung. keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk acara itu yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Haji Ahmad Rais. Kali ini saya sebagai pembicara apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak jamaah Masjidul Amin, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa bidzalika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau Bapak Haji Ahmad Rais beserta semuanya kami persilakan. Nggih. Niku lak sae. Suarane lebih bener. Aku sini kabel enggak nanti iki lho, kabel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, konsentrasi jawab saya itu selama kita harus ngomong diri masalah disampaikan kan jawab ngomong diri jawab saya itu orang ikhlas kemudian kan Nabi itu jadi langsung bermisalnya Gusti Allah itu hidungnya belum itu misalnya belum ini terus menawar kesehatan bersalah dengan Allah ini di sini kemarin ditambahi dilengkapi nilainya surga. Assalamualaikum. Nilainya surga. Sudah balik termasuk salam itu dengan yang dari beliau salam bagaimana kata beliau salam orang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Amin. Usia Insyaallah. Ayo guru lagi lihat pola ini atas ilmu ada satu ini telah diuji atas ilmu dari silaturahmi dengan Gusti Bapak ini Allah ini nuwun saya tidak itu Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu linuriyahu min ayatina innahu samii'un basir. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asbil dhalimina bil dhalimin wa ahrijna min baiti salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wabadu wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaadhimina al-ghayza wal 'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa ba'du, para sepuh, para alim, para kiai, kunjani, ustaz-ustazah yang sangat saya taati fatwa-fatwanya, dan mohon maaf al-fakir tidak bisa menyebutkan nama satu-satu yang ada di rumah Allah tapi ini dengan tulus dan ikhlas memohon kepada Allah agar ilmu beliau bermanfaat bagi kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan lebih dan masih berdoa kita kuat di dunia wajabat yang saya Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Baitul Amin yang dimuliakan oleh Allah. Inspirasi untuk Isra Mi'raj dimulai dari mana ini Isra Mi'raj? Tadi sambung dipun sampaikan oleh ketua yayasan, hanya orang yang beriman saja yang percaya dengan keberadaan yang terjadi Isra Mi'raj. Ayatnya kan mau jelas gitu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat yang mau ini Maha suci Allah, Allah itu segala-galanya. Kita masukkan di dalam hati kita, kita peras diri kita, termasuk saya sendiri. Memeras diri kita itu menyadarkan diri kita bahwa kita itu tidak punya apa-apa. Kita itu lemah, kita itu miskin, kita itu tidak ngerti apa-apa, alias bahasanya orang Karang 4 buru telah tidak. Kalau kita sudah menyadarkan diri kita bahwa kita itu tidak punya apa-apa, lemah, tidak ada daya dan kekuatan, dan masukkan Allah di dalam diri kita dengan segala kemahaannya, kita akan senantiasa mendapatkan bimbingan dan pencerahan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya Subhanalladzi maha suci alladzi Allah. Asra yang telah memperjalankan. Asra itu dalam bahasa ilmu al-Bukhari itu perjalanan pada waktu malam hari. Tapi di ayat ini redaksinya ada ditambah oleh Allah lailan. Asra itu sendiri sudah berjalan pada waktu malam, ditegaskan oleh Allah lailan karena Nabi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ini kendaknya siapa? Karena itu kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapunten. Di situ redaksinya kan ada bi'abdi. Padahal Allah yang menghendaki, atau kalau langsung aja pada subjeknya, pelakunya, kalau langsung bi Muhammad. Itu diilmu. Nah itu ada huruf ba, ada abdul dua, huruf ba, abdul. Ba itu adalah dalam ahli mufasir menjelaskan bahwa itu kandungannya adalah asma-asma Allah.
sifat-sifat Allah yang disandingkan dengan kata abdu, ditempel oleh kata abdu. Jadi segala kemahaannya Allah ditempel disandingkan dengan abdu. Nah, abdu ini termasuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk perolehan panjenengan. Jadi kalau orang itu sudah menyadarkan dirinya, memeras dirinya, mengasorkan dirinya, merendahkan dirinya, tidak sok, apa sok itu? Misalnya di sini sok ini itu artinya sok. Nah, kalau sudah begitu, maka orang ini akan diberi sifat-sifat Allah, asma Allah. Maka seseorang yang sudah ditempeli asma Allah, maka orang ini kedudukannya mulia di sisi termasuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kehendaknya Allah dalam semacam asra itu waktu malam, mainlah malam. Kalau berjanji dengan sarita min haramin lailan minal haramin kama satral badru fi dulalin. Diperjalankan pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kama satral badru fi dulalin, seperti pada waktu malam lakuli sekejap malam. Saya berdasari dari Bapak Yayasan dari orang yang beriman saja. Karena semalam saja perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau naik onta itu membutuhkan waktu 4 bulan. 4 bulan. Itu kalau memakai kuda super cepat itu 1,5 bulan. Nah itu hanya sekejap mata semak dari Masjidil Haram terus menerobos langit 7, Sidratul Muntaha, Mustawa, Lauhul Mahfuz, terus ke atas. Yang ketahuan dari panjenengan bisa nyari lomba waktu di sini. Nyari jenengan ngasih kopiah, kopiah jenengan sampai kayak boleh tempat itu, tempat itu. Orang salah sijine binatang biasanya sih tempat itu bernopo tinggi rambat tanggulnya kopiah jenengan bukan tinggi pelit. Benjing ngomongin kopiah bacaan, kopiah bacaan. Seperti tinggi. Padahal kalau enggak kan namanya sekarang ada negara biji berangkat tujuan tinggi seperti itu. Pertama boleh Jakarta Istana. Sore duki gitu. Tinggi saya dan begini kita kena boleh ambil mana bodoh. Pengumuman aku hari ke Istana Negara isu mau berangkat lalu pertama saya bisa tulis kau percaya apa? Percaya lah. Oh bagus. Oh lewat itu nanti belum. Gitu. Apa sih? Cuma aku yang kena angin dari tergosing gawa. Gitu. Nunggu itu. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam segera tidak, sehingga tidak, dan Gusti Jazirah Arab Kanjeng Nabi pada waktu itu, saya udah ada yang percaya, nggak ada yang percaya, bahkan mohon maaf, di antara orang Islam sendiri juga ada sebagian sehingga bahkan Yusuf mengatakan Kanjeng Nabi ini Yusuf. Setiap orang mengatakan Kanjeng Nabi itu hilang ingatan. Orang sekarang benar Muhammad itu hilang ingatan. Mau
kuat itu. Terjadi sandingno peristiwa ini kali wafatipun istri yang tercinta Sayyidah Khadijah. Kita semua ditinggal bojo ini Muhammad Usmani. Wonten yang sing ngomong gila oleh kepikiran seperti Sayyidina Umar Rasulullah. Jadi berdina itu Sayyidina Umar keliling dengan Sayyidina Umar. Orang-orang gandeng Allah tapi saking nempatnya oleh ngarani Kanjeng Nabi itu kan dan Sayyidina Umar diangkat kepingin merujuk sebenarnya soal dan Kanjeng Nabi. Assalamualaikum Umar Yusuf ini kan di bulan Nabi dari peristiwa dengan mantul suami Waktu-waktu kan berhubung ngomong harus sebenarnya aku harus iyo posisi kalau di dalam Nabi benar di Nabi suatu adik itu atau gimana dari Nabi benar sampai pada saya Yaitu dino Sayyidina Abu Bakar dari Sayyidina Umar Sohar Kanjeng Nabi Sayyidina Umar adalah nopo berbesar berbeda dengan ibu terus perjalanan Masjidil Haram Sohar benar Abu Bakar Sobat Sayyidina Abu Bakar Mas'ud Sobat benar dengan beberapa hadis. Walaupun di luar itu di antara saudara-saudara kita mengatakan begitu. Sobat mulane Sayyidina Abu Bakar itu dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama kali membenarkan secara hakiki apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Peristiwa ini kesempatan bagi Abu Lahab Abu Jahal. Keberikan ini jodoh ini diparahi oleh Abu Assalamualaikum kan tangan lagi apa man enggak awak dulu sudah sekali percaya paman ini percaya bahwa saya ayo kan umat kono bukan selukno kocok-kocok sing pinter-pinter sing percaya ya awak mau dengar di sini kan letak mereka Nabi Rabu tentangnya Sayyidina tentangnya Abu Jahal. Pegawai itu besar-besar. Jadi panitia pertama kali adalah Isra Mi'raj itu Abu Jahal. Tuh gini, kata mereka, dia sederhana. Abu besar-besar, nyambut Kanjeng Nabi. Aku besar-besar sehingga kau Kanjeng sambut dari anak buah Abu Lahab Abu Jahal besar-besar. Mulai sampai didatangkan siapa panitia pertama kali sehingga dari surat Abu Lahab Abu Jahal sampai tantang dalam Quran itu ya. Kau tak prasmanan berbeda berarti sampai panitia kurang berarti kan ada dua bagian. Alhamdulillah kamu di situ. Akhirnya nama kita jadi anak buah sudah kesempat pernah bolak-balik Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berjalan waktu itu
Lu takonannya dari Kanjeng Nabi itu aneh-aneh. Muhammad, nek sekiramu perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rumah makan ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu piro jumlahnya? Rumah makan ditakono. Terus tiyane cagake Masjid Aqsa itu piro? Lawange piro? Cendhelane piro? Gentenge piro? Tidak masuk akal. Kayak iso jawab Kanjeng Nabi dhewe. Iso jawab ditakoni cagak kalau saya sampai dari berapa hari oke di nomor nanti. Anjir. Alhamdulillah kalau cagak banyak anak piro ayo. Kita bisa. Pak Yaya sekarang udah cagak piro kan. Oke, awalnya piro baru. Lah Kanjeng Nabi takon piro cagak Masjidil Aqsa. Pintunya piro? Ventilasinya piro? Gentengnya piro? Ya iso jawab. Oh, judulnya nambah Masjidil Aqsa. Wujudnya aja kalau kedua. Bila nopo sama dengan Gusti Allah dan itu Jibril itu Muhammad. Kabur ke banyak Abdullah disebut Gowon foto ini Masjidil Aqsa. Filmnya Masjidil Aqsa. Gue apa sih kita kok mabulak Abu Jahal itu putar. Dan kau bersih Allah itu. Makanya setiap orang mau nanti nabi kita kata kalau balik. Bila jagai Masjidil Aqsa, kan muter. Bila pintunya Masjidil Aqsa. Akhirnya Abu Jahal di bulan-bulan mengikuti dia. Jadi iwas di pohon unta kambing gak dipangan digawe lempar ke rambut Abu Jahal. Muhammad sallallahu mulai balik. Oke, dia itu senang karena Gusti Allah. Siapa sih? Kalau saya mau pangkat, kalau saya duit, kasih kalau tempel nang Gusti Allah, dimuliakan oleh Gusti, pasti dimuliakan oleh Gusti. Kanjeng Nabi dimuliakan oleh Gusti. Karena ini sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa setiap manusia dalam hidup ini harus senantiasa ya bahasanya di dalam Al-Quran itu yang gampang orang dengan sering mendengarkan syukur gitu. Syukur itu asal terima kasih. Kenapa kita kok bersyukur asal terima kasih? Ya, karena hidup itu seperti makhluk yang tidak punya apa-apa dan lain sebagainya. Kita bisa sehat, kita bisa seperti ini. Itu karena nikmatnya Allah. Kita dikasih iman, dikasih nikmat Islam, dikasih nikmat kesempatan hidup, ini satu karunia jangan jauh-jauh. Ini karena Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada panjenengan. Tidak sembarang orang ya bisa berjalan dari rumah ke waktu malam, di dalam subuh dan sini. Itu berarti hati panjenengan kata fitrullah diambil oleh Allah. Waktu begitu diambil oleh kita syukuri. Harus kita syukuri. Karena apa? Ya tadi kita sudah sama-sama sharing bahwa kita niatkan alhamdulillah bagus ilmu, diniati silaturahim, dari Kanjeng Nabi, sunai Kanjeng Nabi, silaturahim itu sih kita hikmahnya ya dari Nabi kan jelaskan ditambah usianya berpanjang, ditambah rezekinya, ditambah kesehatannya. Ya, kita sehat itu ya kita masih hidup itu karena Allah Subhanahu Wa Taala yukani pelapannya yang namanya nafas, gitu. Nih nafas udara. Kalau bahasa kedokteran itu oksigen, gitu.
Nah, bukan itu satu perumpamaan kecontohan. Mungkin ada di antara saudara kita yang di rumah sakit kita memiliki sabar, oke? Karena kesabaran itu diangkat dosanya, dikasih pahala di surga, yang diampuni dosanya, insya dikasih rahmat. Ini ambil satu contoh, saudara kita jangan di rumah sakit, di suatu tempat yang bersih, yang ICU ya, membutuhkan satu oksigen, bukan oksigen. Dan oksigen ini misalnya satu tabung dibanderol 30 juta. Kira-kira ditawar loh. Nopo obat jawab. Nopo obat ditawar. Itu yang cepat damai. Cepat damai dan oleh tambahan nafas sebenarnya. Waktu itu dibutuhkan 30 juta dipasang, malaikat Israel perintah Allah makan. Ini apa ya? Betul. Orang kata tunggu. Puasa. Kita masih dikasih kalau sih gratis atau gratis? Gratis. Nanti dengan mikir gratis. Suka terus berasa kenapa? Orang itu kan sudah syukur merasa rawat. Ya Allah, sebenarnya saat ini dibimbing untuk senantiasa ingat kepada Allah. Nah, kembali singkat saja bahwa Isra Mi'raj menjadikan kau tahu sejarah. Apa yang diperoleh di dalam Kanjeng Nabi menghadap kepada Allah? Tidak sembarangan. Begitu mau masuk ke Arsy, itu kan Kanjeng Nabi urut salam, salamnya Kanjeng Nabi bisa Allah seribu. Assalamualaikum. Betul. Salamnya Kanjeng Nabi pada pandang ya Allah dan Arsy itu kan sudah dilepas dari malaikat Israel. Sudah bermuntahan itu malaikat Jibril sudah tidak mampu mendapat Rasulullah, bukan makamnya. Coba manusia dari sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, malaikat Jibril saja tidak mampu. Sudah bermuntahan apa? Kalau menurut Nabi kamu sama malaikat Mikail, kalau Nabi kamu saya harus bukan makom coba. Kita kalau jauh-jauh ke Rasulullah, guru-guru kita, sepuh-sepuh kita, wali-wali Allah, sunan-sunan, ya kan? Itu kan hatinya sangat biasa, istiqomah, kemakmuran, antum, itu hatinya la ilaha illallah. Allah dalam hatinya juga kelihatan. Bahkan sampai peristiwa dengan sunan-sunan itu, masih kesan masih tahun Sumarin awal begitu ramainya Sunan Ampel gitu. Saya di Nyamplungan Pak, di Ampel, Nyamplungan dapat 2 sementara pindah juga. Jadi 24 jam itu masuk itu manusia dimuliakan oleh Allah. Termasuk bulan Ramadan kalau dia di sini rumah kita sandingkan diri kita kepada Allah. Kita lepas semua kehidupan dunia kembali kepada Allah. Tapi kita perlu uang, perlu jabatan, perlu. Tapi semuanya itu di nomor 2, jangan sampai di nomor 1. Kita mengadakan bersama salahnya apa? Ini terus menjadikan tahiyat akhir itu. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatut lillah. Semua keberkahan, kebaikan, kesejahteraan, ketenangan, keselamatan lillah. Hanya Allah yang punya. Oh, sampai jauh pintar sampai soal. Jadi, oh sampai dari jabatan, dari jabatan sampai soal. Saya ini pemilu ramai, ini tidak ada sama. Gusti Allah, jenengan sing pundi? Nanti yang tahu diri kita dengan Allah. Kalau di dalam hatinya ada kebohongan, kecurangan, itu ada Nabi ini oleh perintah sholat. Berlepas dengan mulai berteks sampai hari ini sholat. Sholat itu turun di Gusti Allah ada 2 kemungkinan dalam Al-Quran ini. Anak orang sholat
Kalau sing sholat berbuat. Siapa orang yang menjalankan sholat kok nyuwun sewu dia berangkat diancam oleh neraka Gusti wailun lil musallin neraka wel lil musallin kanggo dia sing sholat. Nah sholat kok diancam berbuat apa dia lagi? Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Gitu. Wong sholat siji cirine lali. Yurauna wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yurauna wa yamna'una al-ma'ruf. Sholat kok dia lupa pesan ikut Gusti, baik di dalam waktu melaksanakan sholat maupun di luar. Sholat yang dia lakukan hanya sebatas sebagai gugur kewajiban. Boten dipun ngerteni apa makna kandungan manfaat di dalam sholat. Apa di antara kandungan di dalam sholat? Allah sampun jelaskan. Termasuk orang-orang yang menunda-nunda waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu waktunya sampun ditentuake kali Gusti Allah. Subuh sudah dipanggil oleh Allah melalui muadzin as-sholatu khairun minan naum. Jadi langsung berarti mau sik. Nah, nek sik itu berarti menomorduakan Gusti. Kecuali kalau udur syar'i dengan waktunya ada udur syar'i, udur yang diperbolehkan oleh syariat oleh agama. Kenapa penunda sholat? Lalinya apa? Di luar ayatnya satu jelas inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dampak positif di antaranya bisa membentengi orang itu untuk melanggar larangan Gusti Allah. Ini pesan Al-Quran, pesan ikut Allah dalam melaksanakan sholat ini. Dia sholat tapi nyuwun sewu, si rasanya keterang bu tongki. Biasa rasanya ibu bapak-bapak. Si biasa rasanya ibu bapak-bapak. Itu boleh terus. Ini kan sering Gusti Allah. Jadi sholat, saya senang ngerasani, saya senang bujuki, saya senang mencurangi, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Itu berarti lali kalau pesannya Gusti Allah. Nah, saya ini ayo tak pernah jawab ini. Aku sering ngerasani pedas, aku sering menghina orang lain apa enggak, aku sering rasa berdua apa enggak. Kamu saya sering guling-guling apa enggak? Saya sekeras hati dengan biabat ya. Dan ini sholat kok ngomong saya dilakoni berarti bahwa apalagi Gusti. Saya kira apa ini? Aku ini malas sekolah, aku malas sekolah ngaji, aku malas sekolah tidak sih seberat jeneng. Orang yang semacam ini berarti lagi kalau kesempatan Gusti. Kita itu bisa perjalanannya politik seperti ini harus ini pokoknya ayo bikin awalnya dari logik jus. Nomor kali pria itu melakukan suatu ibadah, perbuatan, amal, ilmu, apa wae tapi
api di dalam hatinya itu tidak karena Allah. Yang terjadi dengan saniki termasuk Baitul Amin. Kuliah subuh, sholat subuh, terus naos. Kira-kira jenengan hati tolak panjenengan kumpul kali yang teriki, terus ada seseorang yang memperhatikan sampai. Kira-kira hati sampai itu condong kepada orang itu atau kepada Allah? Jadi apa? Saat kita kumpul seperti ini, kita berangkat sini ibadah, kumpul sama orang. Sekarang ada Pak Camat, sampai diperhatikan Pak Camat. Kira-kira condongnya hati sampai itu Pak Camat atau Gusti Allah? Apa belum ngomong? Ini sampai condongnya merosot, berarti sampai itu krono sampai kita berbuat, beramal, melakukan sesuatu aktivitas. Di situ ada pimpinan sampean, terus gergete nanti sampean condong pimpinan sampean, itu berarti sampean krono pemilihan umum. Kalau ini tapi condongnya sampean krono menungso, berarti sampean pria menomorduakan Gusti. Pemilihan umum itu sampean ibadah. Ojo diniati umumnya kan sampean ada pilihan kan? Ada pilihan A, B, betul tidak? Terus nanti sampai condong. Ini ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan pilihan saya dengan hidayah itu. Itu aku bilang aku. Ini hati ibadah. Ini juga ibadah. Jaga. Jadi situ yang kotor itu jaga. Kena provokasi. Terus kena provokasi. Mindsetnya pikirannya buatan benar. Terus gak benar berarti menomorduakan Gusti. Manfaatnya sebaya hilang. Ayo sekarang tulisan ini sampai 22 Mei pakai pikirannya lonco-lonco lewat diri. Ayo diperesap. Ayo diperes pikirannya. Ya Allah, pikiranku sebaya bisa. Ya Allah, cara pandangku ini bisa. Ya Allah, perbuatanku ini bisa. Aku sepurane kepada dengan ya Allah. Masa terus no. Ini terus lagi. Sing nomor 3 ciri wayang namu. Ciri yang sing sembahyang. Kok diraja roko wayang namu wong kita di. Ini buku-buku berapa yang termasuk hati kasih diri Allah amin dan belum adanya Allah bagian saya nomor kali anak sembahyang dijanjikan kali Gusti Allah untuk surga Gusti Allah pada aflahal mu'minun alladzina fi shalatihim khashi'un. Musik sholat khusyuk nanti kalau tidak takrar kalau tidak ilmu khusyuk itu termasuk sholat itu ada syarat menurut sholat itu ada syarat rukun sholat syarat itu di luar suatu pekerjaan apa seperti sesuci wudu itu kan di luar itu syarat. Ada rukun ini di dalam satu pekerjaan yang tidak boleh ditinggal, tidak boleh ditawar-tawar. Nah, khusyuk itu apa termasuk rukun sholat? Jadi itu khusyuk, khusyuk itu termasuk rukun sholat apa enggak? Betul ya? Betul. Umpama khusyuk niku dados rukune salat kula katakan perkara Gusti kula boten sebab apa wong rukun iku butuh konsentrasi sepenuhnya hanya kepada Allah mulai takbir sampai
salah. Nah model kaya kula Muhammad Amudin kok iki boten saged. Ini khusus dari Imam Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin. Konsep khusus sak menit iku ae lho. Iku bagus. Allah. Sak menit sebab apa? Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman, Maha Rahim. Semuanya di dalam rangka tubuh dan badannya diparingi hak kali Gusti. Terus Gusti Allah berikan haknya, hanya pikiran berguna, gitu. Hanya pendengaran dikasih pendengaran. Itu didil hak wa hakim berkaitan Nabi. Haknya itu kasih, dan kita dikasih oleh hak kita. Pikiran kita berjalan, gitu. Pendengaran kita berjalan, gitu. Penciuman kita berjalan. Ketika keluar pandangan Allahu Akbar, sampean lu cedek di ibu dia anak-anak goreng iwak asli. Guru nggak saya penciuman langsung gila, bergerak gak haknya, pemikiran, pendengaran hanya, penciuman hanya Allah kasih. Kira-kira Allah Akbar jenengan atas nota itu ada sebagai sama. Betul apa? Kemana menjelang apa? Agak sempat kagone. Masjid sebagai asal. Itu kan ibu anak-anak menyediakan makan menu yang baik enak. Sama sembahyang musola bahwa ada. Kalau tempat asal Allahu Akbar. Sering-sering kau kan? Mulai mati ya, asal ya, sah betul, sah, saya nggak sah itu ada ragu ya, Allahu Akbar, alhamdulillah bu, macam semuanya, udah ini saya ragu itu kalau itu makannya orang sakit dari itu, terus itu kemudian sih, kita nggak bisa Allahu Akbar, keluar tadi kan mulai takbir sampai salam nggak bisa keluar banyak dengan mengartikan nggak bisa. Mulai khusyuk itu bukan khusyuk bil lisan, khusyuk bil lisan. Apa khusyuk bil lisan itu? Keluar banyak bacaan di dalam sholat, doa dalam sholat. Ini kan dengan paham. Pertemuan bacaan itu urutan dengan paham maksud dan apa yang kita doakan kepada Allah paham. Kita tidak harus mengartikan perkata alhamdulillah rabbil alamin setelah puji bagi Allah. Yang saya ulang panjenengan sembahyang paling sulit itu tidak menit. Ayo ngomong. Bu. Nggih, kira menit sampai sembahyang. 5 menit. Oh, paling sulit. Ekspresi. Jadi bacaan apa dari takbir dari doa kita sampai salam itu usahakan perpermennya itu dipaham. Tidak harus diartikan pahamnya apa di dalam bacaan itu. Jadi khusyuk bil lisan. Kita tidak dibaca sebagainya. Nah, hikmah apa khusyuk bil lisan itu membimbing lisan kita. Ini al-Qur'an Allah dan ini adalah prinsip seorang muslim. Hamba ibn Allah walikan Nabi ini harus memegang dari khusyuk bil lisan untuk bisa menjaga lisan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini prinsip buku Bapak. Sebagai orang yang khusyuk yang menjalani di dalam sholat, dampak positifnya kita khusyuk bil lisan itu adalah sebagai prinsip kita sebagai orang Islam diperintahkan oleh Allah untuk berkata benar dan jujur. Ya ayyuhalladzina amanu itu orang-orang yang beriman wa qulu berkatakan qawlan sadida berkata benar dan jujur.
Gunjang gajinya pemilu gitu. Urusannya dia dengan Allah yang penting berlaku kudu melakukan prinsip tidak boleh dianulir, dihilangkan harus itu orang harus punya prinsip. Nah, prinsipnya orang yang beriman Allah perintahkan di antara kita sholat itu adalah khusyuk di lisan. Memang Bapak Ibu kita hidup itu tidak bisa lepas dari lisan. Kita hidup tidak bisa lepas dari gunjang gajinya lisan. Apik elek itu sih, gitu, mesti. Nah, kembali kepada orangnya, siapa yang orang ini biasa ngomong elek, ngomong apik, itu dilihat daripada dia waktu melaksanakan sholat. Nah, insya Allah kalau dia memahami arti daripada sholat dengan khusyuk di lisannya, dia akan terjaga seperti yang pesan di Allah. Kita sholat akan hati faksa ibadah, kalau aku khusyuk di lisan. Mulai dari Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di pesantren Quran panjangan, maka ayu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, ngomong sing sae, matur dengan sae. Kesayangan kita bicara, ngomong kita bicara, omongan kita adalah doa. Kita ngomongin orang lain baik, baiknya juga akan kembali kepada baik. Ngomongin orang lain jelek, kembali kepada kita. Ibarat sampai kalau pakai di HP. Pak Rasul di HP. Sampai itu, jangan nolak. Balik itu di HP ini. Balik itu nolak. Gitu. Nah sampai diomongin elek, dirasani. Terus sampai nolak, gak balas, berarti dari ngagune. Tapi sampai diomongin elek, dijelek, dibina sampai balas, berarti sampai odo elek. Nah, orang yang difitnah, orang yang dicaci maki, orang yang direndahkan dan mengembalikan itu adalah beruntung. Beruntung sekali. Kenapa? Satu, dapat pahala dari Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dan dijaga oleh Allah, nilainya surga. Enak benar. Nah, orang yang menjelekkan, merendahkan, membela, urusannya dia dengan Allah. Mulanya lisan ada Rasulullah salamatul insan min fidil lisan. Selamatnya seseorang itu adalah bagaimana orang itu bisa memanage lisannya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Mulutmu adalah dari mulanya dari sholat khusus ini, maka Allah janji orang yang khusus sholatnya Allah kasih keselamatan dunia. Dari mana pertama? Khusus lisan. Yang kedua, khusyuk di Allah, khusyuk di dalam kita konsentrasi Allahu Akbar. Harusnya kalau masukkan Allah itu maha besar. Kadang-kadang aku ini kecil di depan Allah. Ketika dalam banyak Allahu Akbar menyadarkan diri kita, hati kita bahwa saya lemah. Masya Allah, la yasudu Allah. Masya Allah, la haula wa quwwata. Masukkan Allah, walaupun kita konsentrasi kita, hak pikiran kita Allah kasih, ya, hak pendengaran kita Allah kasih. Ketika kita Allah menyadarkan Allah mau menghadap saja sudah ditangkap. Ada kan benar kata Pak Camat ya udah ditoto sepatu ini, sekolah pun ditoto, nanti menghadap Pak Camat, sikapnya ditoto, akhlaknya ditoto. Apa sih ada Pak Camat pun belum sadar kan semua terpaksa kalah diri. Allah yang menghadap kepada Allah. Ibu kita ditoto kami ini, Bapak Sarung. Ojo sarung dengan sarung dengan wisi, sarung dengan turun kayak sebaya. Cinta mana? Apa mana boleh sebab? Ibu kita ke rombongan api jelas turun boleh mau, tapi jauh rokok sana berbahasa bu. Kemarin
Agus kayak kebetulan kalau anduk, rokoknya api, mas sudah ngomong, rokok, tolong. Jabarnya api, rokoknya api, jeronya rokok ya sing api. Misalnya jenengan lepas rokoknya, aku pakaian ini pantas atau nggak ibu. Lalu sekarang mas, aku menghadap kepada Allah ini udah pantas tak? Rokok api, jeronya rokok nggak api. Ini sakit di, nah jenengan ini tebu, kita merokok, kasih potongan, itu bumbunya potongan itu Allah Akbar. Ini kan tinggal ini. Dan ini kan Allah berdasar. Kudu diilahi apa itu? Apa itu? Oke. Kasarnya kan Allah Akbar. Salat itu kan ciptanya boleh kan? Oke. Jadi kan dapat rokok, ini sakit, ini garis bagu. Pusat misalnya ini buat Allah. Tak daguri, sakit daguri. Nah ini kan juga dagur. Ini saat misalnya dagur ini kan kayak ini, tapi dagur ini Allah tu. Besar, hati-hati itu mungkin. Betul. Ketika Allah Akbar, hati kita menyadar diri kepada yang akbar itu aku Gusti. Memang dulu awal diri sekali keakbaran oleh Allah, gitu. Dibagi keakbaran oleh Allah, ilmu keakbaran dari Allah, bakat keakbaran dari Allah, sehat keakbaran. Pendek kata semua kenikmatan yang kita rasakan itu merupakan keakbaran Allah yang Allah berikan kepada keluarga panjenengan. Ini keluarga panjenengan disadarkan bahwa keakbaran Allah yang diberikan kepada kita, keakbaran kita itu ada turun batas waktunya. Kita dulu umur usia 25, saya sehat Pak, terus ya 25, 30 saya sehat. Saya ngomong aja kan. Ada batas waktunya. Ibu-ibu di sini umur 1, umur 30, saya cantik. Saya itu umur 35, ngomong cantik kan. Ada batas waktu. Pikiran kita sudah demikian, cerdas kan. Dulu masuk seorang bangun apa urus terkabel. Saya orang perjalanan kita sehat. Bisa umur kalau bukan saya enak saya umur udah putus. Kalau dia kata putus saya karu-karuan. Berarti ada kabar kita dibatasi oleh Allah. Batas yang paling akhir bahwa inna قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ada sebagian orang yang tadi dari Tuhan, bukti sokoma, orang dia sokoma, bukti sokoma, tapi nahu mati, mati mesti dijumpai. Tapi kematian usia terakhir bisa dihindarkan oleh Allah, diperpanjang oleh Allah, diperpanjangkan dengan silaturahmi, diperpanjang. Nanti bagi orang mukmin tidak perlu ditakuti, tapi dirindukan, sebab akhir daripada hidup di dunia, awal daripada kehidupan di alam kubur, awal perjumpaan dengan Allah. Kita saat ini ada di alam dunia, ditanya ke alam kubur, bagaimana keadaan alam kubur? Itu alam kubur, sampai bisa ngobrol di sini. Gak perlu, tapi orang yang sudah pernah hidup di alam dunia, kemudian diakhiri oleh Allah, dibatasi kebesaran dunianya oleh Allah, kembali ke alam kubur, orang yang ada di alam
khotimah, luas kehidupannya, dan oleh Allah diberikan kemuliaan orang yang ada di dalam kubur mengetahui semua hal ehwal kehidupan dunia. Sebelum jalan teguh ada utang teman-teman. Betul ini jalan teman-teman. Bahwa siapkan apa pertama persiapan teman-teman khusus di rumah. Di telepon, ayo di telepon di rumah. Nomor kali disiapkan mulanya khusus di kolom ini dulu saya gila tahu kalau kita ayo ditonton hati, dilurus hati, dibenar hati, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jogo hati itu yang jauh. Turun kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita barusan dari perang yang kecil, kita akan menghadapi perang yang besar. Perang di bulan Ramadan itu Masya Allah dahsyatnya bukan main. Tapi Nabi Muhammad mengatakan kita barusan kembali dari perang yang kecil. Para sahabat tercekan kita menghadapi perang yang besar. Apa kan Nabi? Jihadul nafs. Jihadul nafs. Memerangi hawa nafsu. Kalau nafsu keinginan Pak, kita nafsu itu keinginan, kita tidak boleh membunuh keinginan kita. Tapi kalau sudah nafsu ditambah dengan nafsu amarah, nafsu lawamah, itu nafsu yang jelek. Nafsu amarah, nafsu lawamah pada diri manusia itu ada dua yang paling bahaya. Paling bahaya ada dua, satu nafsu badan, nafsu aras. Nafsu badan, nafsu perut. Yang kedua nafsu aras. Nafsu perut itu kecil ini ya. Paling makan, kecengan, gulai, sate, kebuli, lono kupang. Gitu. Kalau dibandingkan dengan binatang, gajah itu makanan apa? Paling yang butuh-butuh kacang-kacangan gitu. Tapi kalau sepertinya saat ini, walaupun kecengan, gulai, sate, kalau sudah ada nafsu badan, nafsu perut, itu nafsu perut. Yang jauh orang melebu, semen melebu, mesilon orang melebu, bunyi rakyat melebu, gila. Ya. Nafsu faros, hubungan di luar ini. Bagaimana cara mengatasi? Ya keluar pandangan hati ini, sikap diri kepada Allah secara istiqomah. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Di antara peminis hati kita untuk memerangi hawa nafsu yang ada dalam diri kula, hati kula lan panjenengan sing kata-kata dikire kekersane Gusti Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, ibadah itu Allah kasih tatma'innu qulub. Allah kasih ketenangan, Allah kasih jaga diri orang dalam kehidupan. Tatma'innu ketenangan itu dengan artikan sendiri secara luas. Hidupnya kasih ketenangan, keluarganya dijaga oleh Allah, pekerjaannya dikasih ketenangan, jabatannya dijaga oleh Allah, hartanya dijaga oleh Allah. Kenapa? Itu tadi. Jadi salat itu khusyuk adalah yang kedua, khusyuk. Nah, hati kita ini Pak, disebut di luar kita kanan kiri depan belakang itu ada namanya setan, iblis, dan senang. Betul senang. Figur, pasti ngaji dan betul teman-teman dia mau ngantuk Kanjeng Nabi ya jeri majrada. Iblis setan itu ya jeri majrada lewat aliran darah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Penuh kemana kita murmur Ustaz Rahman
hadisnya Gusti. Tidak ada manusia yang bisa diduga kata Nabi. Bukan Nabi udah boleh kan Gusti Allah. Inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad apa enggak iso hidayah. Sampai masa ya sampai. Soal hidayah orang itu berbuat Islam anut awakmu bisa menjalankan syariatku. Itu aku yang kasih. Anak sampean anak sampean nakal. Terus sampai berbunyi, sampai jiwit. Gara-gara sampai berbunyi, sampai jiwit dulu sampai itu. Jadi berbunyi dia ngomongnya. Anak sampai nakal, bisa tidak sesuai dengan sampai. Itu mana sih? Di mana? Kamu juga punya di sini. Guru-guru di mana? Muridnya kalau menjadi sampai, masih berkata. Karena saya dalam sepatu sampai pukul dan diurut hidayah bergerak tapi hidayah tidak bisa bergerak tapi kalau sinyalin kalau sinyalin kalau sinyalin bisa kali kan bisa hati diri hati ku nek kotor kalau sinyalin hidayah atau kata bulan itu dirusak nek kan Gusti Allah mulai kusuk ya kalau belum terus mulanya dari Nabi pesan al-iman yazidu wa yanqus iman seseorang itu akan berkurang apa sampai malas ibadah sampai nunda ibadah sampai nunda zakat di sedekah sampai diadakan suci subuh boleh caranya susuk dikelap ayo diisi kalimat isi kalimat tiga susuk bil jawari susuk juga seluruh anggota tubuh mulai dari pikiran sampai baca susuk tapi gak bisa Allah bapak pikiran kita kasih Allah. Artinya penerjemahan memang di dalam sholat kadang-kadang dulu tingkatnya masing-masing. Tingkat sekolah itu Allah Akbar. Terus skill pulau nyamuk. Terus crossover nyamuk. Ini apa kira-kira Allah baik. Beda tingkatnya khusus awak dewi. Kalau para sahabat itu beda. Saya tidak kali juga mungkin. Kalau kata ini tertembus terus sampai tembus. Ini adalah dicabut begitu ya. Begitu pun aku sebalik Allah sampai tambah dengan awak diri lalu tinggi sebanyak masya Allah. Ini jawara. Nah jawara aku satu buku kita ini bebas ya. Ini khusus boleh masih banyak mana yang ini lagi. Ini kalau kajian, mungkin pendengarannya mendengarkan Nabi. Pendek kata dulu sewu, ojo nonton TV rusak, ojo nonton radio rusak. Ini sampai nonton TV rusak, pribadi melok, rusak. Nonton radio rusak. Ini khusus bil, terakhir khusus bil, khusus bil, semua yang Allah berikan besar yang Allah berikan kepada kita amanah Allah. Tadi Nabi amanah itu amanah itu paling dekat pengertian ya Allah itu amanah. Ya Allah itu amanah. Dari situ itu amanah dari Allah. Semuanya tidak mempertanggungjawabkan amanah itu di hadapan Allah. Dan kita tidak bisa menerima al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hadapan pengadilan Allah yang maha adil, mulut kita dilakban Allah tidak bisa bicara. Kalau sementara di dunia berkali-kali kita ngomong itu tidak betul atau macam-macam, tapi ya Allah kemudian hari tidak bisa tangan kita bicara. Yang apa ya ini?
bulan Ramadannya paling inti ditanya oleh Allah adalah kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kamu berpikir kepada raditu billahi wa bil Islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulullah ta'ala Allah berkata itu. Tangan kita bisa saksi kaki kita semua kulluhum rawi kulluhum mas'ul. Semua kita ini pemimpin yang paling dekat memimpin diri. Terakhir, orang yang bisa menggabungkan keempat khusyuk tadi, maka muncul di dalam hatinya ada rasa khauf dan roja. Rasa khauf dan roja muncul dalam hati orang ini kalau sudah bisa menggabungkan keempat khusyuk tadi, muncul dalam setiap hari perjalanan kehidupan sifat dua khauf dan roja. Khauf itu takut, roja harapan. Khauf takut apa bulan apa yang kita takut? Rokok, takut berbeli rokok, sampai ibadah sholat atau dikatakan insya Allah. Sampai sholat ibadah hobi kalau benar boleh surga insya Allah. Ada seorang sahabat ya Allah, kalau memang Allah memasukkan aku di neraka setahun, alhamdulillah. Kalau Allah memasukkan aku di neraka 5 tahun, alhamdulillah. Kalau Allah memasukkan aku di neraka 1000 tahun, alhamdulillah. Kalau Allah memasukkan aku di neraka 100.000 tahun, alhamdulillah. Sahabat, ini Allah masih aku berhutang dari neraka itu sih. Allah saya tahu berada atau saya tahu nanti surga itu. Apa yang kita tahu? Apa yang kita harapkan? Roja bulan banyak. Dia akan Gusti Allah. Ditolong kalau hidayah nanti dari Gusti. Ilahi lasturil firdausi a'la wala aqwa an-naril jahim wahabri tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil alim. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, enggak pantas kalau pada surga. Kalau berpikir tentang ini sebab kalau kita dosa kepada Allah, dosa meninggalkan satu kewajiban, dosa sesama manusia. Inti nanti pada sesat berikutnya nanti bahas sampai bukan dosa. Jadi dengan muncul suatu sifat apa kali khauf itu dimaksud ojo wedi nanggone neraka Gusti Allah. Ojo wedi, ojo khawatir kita dibuka surga Gusti. Sing paling kita takutkan ojo sampai Allah beri pedot sakit hidayah lan hidayah Gusti. Walaupun di neraka Gusti Allah ridho enak. Tetap semangat tiba. Ayo mudah-mudahan kita silaturahim kita menuju Allah. Saya termasuk dulu dengan apa yang kita ngomong mudah-mudahan jadi mudah-mudahan semuanya diberikan banyak umur ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita usahakan keluarga kita dari keluarga yang sakinah dan semuanya diberi Allah dan Rasul. Sama tutup. Ini doa ini. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah. Saya yakin dan percaya bahwa Allah yang hadir ini
supaya hatinya lebih bersih, lebih suci daripada saya yang membaca. Saya berharapan dari Nabi Muhammad kepada Indonesia Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffiqu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yawmul jalali wal karim wa azim sultan. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa tawaffa hayatuna bikna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, anta umdatuna farisna fi siddatina ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Inna bi quwwatillah wa ansurna bi nasratillah wa ansurna bi nasratillah ya Rasulullah. Allahumma ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Allahumma yassir lana wa balighna bi ziyarati Makkah wal Madinah wa al-Muslimin wa al-Madinah. بقدرتك ورحمتك برضاك يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معك يا رب. رب اجعل مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بأسرار إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Gurih hati Rabbik kepada Allah ada Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.